sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk perubahan sosial di masyarakat guna menuju kondisi masyarakat yang lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu bentuk rekayasa sosial dalam hal kesetaraan gender, yakni peran perempuan di bidang pertanian. Peran perempuan dalam bidang pertanian dapat diwujudkan melalui program pembentukan KWT atau kelompok wanita tani. Mokaf, KWT Sedap Malam, Tepung Mokaf, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kita dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, saya sendiri dengan Nabila Putri Ananda. Saya Nabila Putri Calosia. Nah, tujuan kita ke KWT ini mau tahu gimana sih, Bu, pemberdayaan wanita di sini, keseharian KWT di sini tuh gimana aja. Kita mau tahu lebih lanjut tentang KWT Sedap Malam ini. Baiklah, ini tentang pemberdayaan KWT di wanita. Pemberdayaan masyarakat ya. Itu fokus kepada pemberdayaan kelompok wanita tani. Kedua, ibu-ibu ini jadi terampil, yang tidak tahu jadi tahu, yang kurang terampil jadi terampil. Dan yang ketiga, ini menambah pendapatan ibu-ibu sekitar, menambah pendapatan ibu-ibu. Jadi mereka membantu perekonomian keluarga kecil mereka. Lalu bagaimana sih, Bu, KWT membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap bidang perempuan di bidang pertanian gitu? Ya, memang pertanian ini cenderung orang apa sih ya? Dan biasanya Fokusnya mereka kan pertanian ini Ya biasanya sawah. laki-laki sama Sawah, jagung, hamparan yang besar. Ya. Apa ibu-ibu di rumah saja hanya mengurusi pekerjaan rumah tangga. Nah, di sini enggak. Lahan justru karena ada lahan pekarang, pemerintah memberdayakan masyarakat secara optimal untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang lahan pekarangan yang bisa dimanfaatkan gitu. Sehingga ibu-ibu itu tadi, jadi dia sebagai sektor perekonomian keluarga, menambah pendapatan keluarga, membantu perekonomian keluarga. ada nggak, Bu, perubahan yang dirasain ibu atau bapak penyuluh terhadap perempuan di kelurahan ini setelah terbentuknya KWT Sedap Malam ini dan mereka bergabung di dalamnya? Perubahan dari sebelum bergabung ke KWT? Iya, jelas ya, Dek. KWT itu adalah wadah, kelompok wanita tani, wadah. Ya. Wadah ini yang membentuk KWT untuk merubah namanya PSK ya, perilaku, sikap, keterampilan. Ya, Dek ya. Perilaku dari anggota semua KWT, sikap dari semua KWT, dan tentu saja keterampilan. Nah, itu dampak baiknya ya, Dek ya. Apa saja sih kesulitan yang sering dihadapi perempuan saat bergabung di KWT ini? Ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, banyak deh. Itu namanya dinamika kelompok. Dinamika kelompok wanita tani. Itu kita ada hambatannya ya. Itu hambatan kecil ya, kerikil kecil, dan itu biasa dialami oleh setiap kelompok.
di mana ada yang merasa dominan, egois atau tidak transparansi dalam hal pembukuan, ya uang kas segala macam, itu memicu yang namanya konflik dalam KWT. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki pihak ketiga, yaitu dalam sini penyuluh. Nah, di sini penyuluh pertanian ini pendamping kita. Jadi di sini penyuluh itu bukan sebagai mediator, bukan sebagai informator, pemberi informasi, tapi dia sebagai advisor, memberi nasihat. Jadi ketika ada masalah di kelompok, nah kita membutuhkan penyuluh, pendamping. Bagaimana nih supaya diselesaikan secara baik dan damai, tidak melukai, tidak membuat KWT bubar. Kalau dari pemerintah atau organisasi lain itu memberikan dukungan khusus nggak Bu untuk KWT? Iya. Misalnya bantuan dan sebagainya. Ya, jelas ya Dek ya, kita sudah banyak bantuan dari Dinas Pertanian. Dari setiap tahunnya itu selalu ada. Contohnya ya dari tahun ini aja udah berapa kali ya, dari mulai bantuan bibit, benih, media tanam, pupuk, dan hanya bukan Dinas Pertanian saja, tapi ada Dinas Perkim ya. Terus ada juga dari Dinas Pangan, ya. Dinas Pangan ini memberikan bentuknya yaitu tadi media tanam, benih, ya. Bisa rumah apa ya namanya, rumah bibit, ini namanya rumah bibit itu. Kalau Perkim tadi kan dia membantu di rumah produksi, terus gazebo, taman bermain, dan situnya nanti ada pekarangan yang khusus untuk tanaman obat ya. Kalau dampak terbesar KWT ini pada kehidupan perempuan, baik dari segi penghasilan, hubungan, dan rasa percaya dirinya itu apa sih? Ya itu tadi kan, dalam hubungan ekonomi mereka bisa membantu perekonomian keluarga. Contoh gini Dek, saya mau beli cabai ke pasar, saat itu cabai lagi tinggi. Iya. Ambillah di sini. Dia bilang mungkin nggak seharga. Kalau punya demplot ya, demplot kan misalnya kalau kita beli dia masukin uang kas. Ya, dia mungkin nggak akan beli semahal di pasar kan? Satu. Terus kedua, meningkatkan rasa percaya diri, ya itu tadi deh, jadi tahu. Es krim apa tadi? Dan kayak ya es krim dari Kan yang tidak tahu dia tahu kan? Iya, jadi tahu. Jadi dia bisa belajar kan di rumah. Iya. Tanam daun kelor aja sendiri, polybag. Terus nanti dia bisa buat, gitu kan? Iya. Atau dia mau buat mie ayam daun kelor supaya sehat, aman dan bergizi. Nggak usah beli di luar, dia bisa beli. Jadi untuk pertumbuhan bergizi untuk keluarganya, meningkatkan gizi keluarganya, jelas supaya sehat, aman. Kalau misalnya Gitu. di KWT ini kan ibu-ibunya beragam ya Bu. Misalnya ada ibu-ibu, salah satu ibu-ibu yang inisiatif untuk nyari cara cara Buat pembuatan ini, yang baru gitu. ini itu, terus ngasih tahu ke ibu-ibu lainnya gitu, ada juga Bu di sini. Ada. Gitu, kita buat ini Bu gitu. Jadi Iya. nggak nunggu penyuluhnya gitu. Enggak. Justru dia Inisiatif sendiri. inisiatif, tapi dia tetap akan minta tolong penyuluh bagaimana nih membuat ini ya. Biasanya kan gini Dek, penyuluh itu juga memberikan materi arahan, itu ditanya dulu sama kelompoknya, ibu-ibu mau yang dibutuhkan apa sih nih? Ibu-ibu kira-kira kita materi bulan depan apa ya? Ibu-ibu mau buat apa nih? Ibu-ibu mau budidaya apa? Yang kira-kira ibu-ibu pengen tahu. Saya mau ini, oke Bu, satu-satu ya, gitu. Kita laksanakan perlahan-lahan gitu. Bisa gitu. Jadi Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Apa sih harapan Ibu untuk program KWT ini ke depannya, terutama untuk membantu perempuan dalam menghadapi masalah yang ada gitu? ya, mudah-mudahan dengan adanya program ketahanan pangan nasional dari Pak Presiden ini bisa menambah program pemberdayaan ke KWT. Lebih ditambah lagi programnya, lebih ditambah lagi bantuannya, terutama adanya pelatihan khusus untuk kami para penyuluh dan para pelaku usaha, yaitu ibu-ibu ya. Seperti itu, baik itu dalam budidaya maupun dalam pengolahan hasil. Dan itu sangat kami butuhkan, pelatihan seperti itu yang sangat kami butuhkan dari BLPP, misalnya pelatihan penyuluh ya, itu sangat kami butuhkan. Itu mudah-mudahan sih pemerintah bisa lebih banyak lagi programnya. Salah satu itu memberikan pelatihan pelatihan khusus, terus memberikan bantuan juga ya, kayak ini tadi ya, barang-barang untuk produksi es krim seperti itu, sesuai dengan
kebutuhan KWT kan beda-beda. Segitu aja. Segitu aja. Itu pertanyaan dari kita terkait KWT ini. Mungkin ini juga apa ya, ilmu baru. Iya, Tapi nambah ilmu bagi kita. produksinya gini-gini, ibu-ibunya di sini gini-gini. Iya. Kita mau ngucapin terima kasih ke Bu Ina udah Sama-sama. nyempetin Nyempatkan, waktunya, kita wawancarai dan nambah ilmu juga ke kita. Sudah. Kita tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.